Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita akan belajar mata kuliah hukum perbankan dengan materi jasa-jasa perbankan. Nah, di sini jasa perbankan adalah bank dalam rangka lalu lintas pembayaran. Itu peredaran uang antara lain yang mencakup pengiriman uang, inkaso, clearing, bank garansi, saya ulangi, bank garansi, kotak pengaman simpanan, kartu kredit, kustodian, dan letter of credit dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri itu sendiri. Nah, pengiriman uang dalam bentuk transfer, yaitu pengiriman uang atau transfer tadi adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, itu baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain, dalam itu bisa perusahaan, bisa lembaga, dan juga perorangan. Itu di tempat lain, itu lain bank, di dalam maupun di luar negeri. Namun saat ini pengiriman uang bisa melalui SMS banking dan sebagainya, ya, dengan perjalanan perkembangan teknologi. Nah, pengiriman uang dalam bentuk transfer adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu dan tempat tertentu. Yang saya sebutkan yang di atas tadi bisa perorangan, bisa lembaga, dan bisa perusahaan. Nah, pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah tentunya, ya, atau untuk keperluan dari bank yang bersangkutan. Bagaimana cara transfer tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti yang melalui transfer itu tadi, yaitu pertama surat atau pos atau mail transfer. Yang kedua adalah teleksi atau telegram, atau telegraphic transfer atau kawat, ya. Yang ketiga, cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya. Tetapi bisa pula dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk, atau dengan cek, ya. Yang keempat, melalui sarana elektronik lainnya, yaitu Electronic Fund Transfer System, yaitu melalui ATM. Ya, saat ini pengiriman uang sangat dipermudah dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Ya. Penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan, tetapi terbatas oleh mereka yang mempunyai akses dalam pengamanan ATM itu sendiri, seperti nasabah yang mempunyai rekening tanpa tabungan pada bank tertentu, ya. Nah, yang kedua dengan inkaso, itu inkaso sendiri adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perorangan, saya ulangi, atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau tertarik. Nah, di tempat lain atau di dalam dan luar negeri, atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti bill, cek, kwitansi, atau surat aksep, ya, dan lain sebagainya. Itulah inkaso. Nah, inkaso dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu inkaso berdokumen, yaitu inkaso tidak berdokumen. Itu apabila surat-surat berharga atau dokumen-dokumen yang apabila diinkasokan itu disertai atau dilampisi surat-surat berharga yang dengan dokumen-dokumen lain, ya, diinkasokan, itu tidak disertai yang mewakili barang
dengan dokumen-dokumen yang mewakili seperti konsumen atau bill of lading, faktur, polis, asuransi, dan lain sebagainya. Ya, itulah inkasso yang dapat menjadikan dua macam. Clearing, yaitu clearing. Clearing adalah perhitungan utang piutang. Ya, clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Ya, itulah clearing. Tujuannya adalah, tujuan pokok diadakan clearing itu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran tentunya, yaitu giral, dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank itu sendiri. Yang keempat, bank garansi. Nah, bank garansi itu adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank dalam arti bahwa bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi suatu kewajibannya kepada pihak bank lainnya, yaitu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ya, bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Itulah bank garansi. Nah, suatu pemberian bank garansi itu terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu yang pertama, penjamin. Yang dinamakan penjamin itu adalah bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. Ya, saya ulangi, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan. Yang kedua, terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank itu sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penerima jaminan. Ya, penerima jaminan itu adalah pihak yang menerima jaminan dari bank. Ya, menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/88/Cap/DIR, yaitu tentang pemberian garansi bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk pertama, garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban untuk membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi, ya, ingkar janji lah, wan prestasi. Yang kedua, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endorsement, yaitu dengan progres, regres bagi bank apabila yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Ya. Yang ketiga, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank itu sendiri. Ya, itulah menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia tadi. Nah, tujuan pemberian bank garansi adalah yang pertama, untuk melaksanakan pembangunan proyek, diadakan perjanjian antara pemborong dan pemberi pekerjaan pembangunan proyek tersebut. Yang kedua adalah untuk pembelian barang, ya, untuk pembelian barang. Yang ketiga, untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean, yaitu KPP, disingkat KPP, yaitu keterangan pemasukan pabean atas barang-barang yang LC-nya belum dibayar penuh oleh importer.
Ya, saya ulangi, yang ketiga, untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean dalam kurung adalah KPP atas barang-barang yang LC-nya belum dibayar penuh oleh importir tersebut. 5 adalah kotak pengamanan simpanan atau safe deposit box, yaitu kotak pengamanan simpanan safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu, dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengamanan tersebut agar semuanya aman. Ya. Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah sangat terbatas pada barang-barang itu sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama adalah mata uang, itu barang-barang berharga atau logam mulia dan sebagainya. Yang kedua adalah kertas berharga, itu kertas berharga itu terdiri dari sertifikat atau dokumen penting lainnya. Dan yang ketiga adalah barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. Itulah barang-barang yang diizinkan untuk disimpan di dalam kotak pengaman itu tadi. 6 adalah kartu kredit atau credit card. Ya, credit card itu adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek, ya, atau cek. Kartu kredit adalah pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk atau barang dan jasa yang diinginkannya, tentunya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit. Ya, atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya, ya, atau cash advance. Itu adalah kartu kredit. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit itu adalah ada 3, yaitu pemegang kartu kredit, yang kedua adalah penerima pembayaran dengan kartu kredit, dan yang ketiga sendiri adalah penerbit kartu kredit. Ya, itulah ada 3 pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Nah, berdasarkan cara pembayarannya, ya, berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari 2, yaitu card, ya, yaitu kartu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, ya, yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Itulah card. Yang kedua, credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasannya, tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, ya, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya pasti dibatasi. Itulah kartu card. Nah, sekarang juga berkembang, ya, saya ulangi, sekarang juga berkembang yang dinamakan debit card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran, ya, kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang, ya, sebagai pengganti uang tunai yang dapat dibelanjakan sebatas kertas yang diberikan, yaitu di mana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu itu sendiri, ya. Nah, yang ketujuh adalah perdagangan valuta asing atau falas, atau falas. Terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran, ya, adanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya
transaksi bisnis internasional karena falas. Nah, kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli valuta asing. Itulah falas, ya, perdagangan valuta asing. Transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari ada 3, yaitu transaksi tunai spot, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang bersangkutan menyerahkan barang-barang valuta yang diperjualbelikan tentunya, yaitu tersebut umumnya dilaksanakan setelah 2 hari kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi. Itulah transaksi tunai. Yang kedua, transaksi tunggak, yaitu transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktu yang dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang. Itulah transaksi tunggak. Dan transaksi barter swap, transaksi barter swap adalah kombinasi dari pembeli dan penjual 2 mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, ya, yang dilakukan secara bersamaan atau secara simultan, ya, dengan batas waktu yang berbeda, ya, dengan batas waktu yang berbeda. Itulah transaksi dalam perdagangan valuta asing. Yang ke-8, ya, kustodian. Menurut ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu telah dijelaskan tentang pasar modal, ya, pasar modal. Itu kustodian adalah pihak yang memberikan jasa atau penitipan efek atau harga lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, ya, dengan jasa lainnya, termasuk menerima dividen, ya, termasuk menerima dividen. Nah, bunga dan hak-hak lainnya menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah itu sendiri, ya, itulah kustodian. Nah, menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal tadi, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ya, modal tersebut bahwa, saya ulangi, Undang-Undang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, ya. Transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri, ya. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir, ya, nasabah bank devisa tersebut dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut, ya. Eksportir penerima letter of credit itu sendiri adalah diberi hak oleh importir
untuk menarik wesel atau dalam surat perintah, ya, kalau dalam surat perintah untuk melunasi hutang-hutangnya atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebutkan surat tersebut, ya, yang tertera di situ tentunya. Lah, bank yang bersangkutan menjamin untuk mengeksportir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu sendiri atau surat tersebut. Nah, itulah transaksi perdagangan dalam, ya. Para pihak dalam letter of credit atau LC itu tadi, itu ada 4, yaitu bank pembeli atau importer, applicant, dan owner adalah pihak importer yang membeli barang dan membuka LC itu sendiri. Itu letter of credit. Yang kedua, pihak penjual, eksportir, adalah pihak eksportir terhadap LC yang dibukanya. Ya. Yang ketiga, ya, bank pembuka atau LC adalah bank yang membuka LC setelah adanya permohonan oleh pihak pembeli. Ya. Dan yang keempat, bank penerus atau LC adalah bank yang dimintakan oleh bank pembuka atau LC untuk meneruskan LC-nya dan membayarkan kepada pihak penjual. Itulah para pihak dalam letter of credit itu tadi. Oke. Nah, jenis-jenis letter of credit itu apa aja? Ya, irrevocable yaitu LC dan revocable LC, SIG LC atau NCS LC, open up claim, ya, retention strict atau dan general LC, transferable dan non transferable, ya, upload dan revolving LC, rich close LC, transit LC, traveler LC, dan standby LC. Itulah jenis-jenis letter of credit yang berhubungan dengan yang di depan itu tadi, ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ya, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Salam bela negara.